Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai pendekatan pragmatik teori Hans Robert Jauss. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Angeli Tato, Sania Masya Putri, saya sendiri yaitu Helenisa Febria. Ada Najwa Raudatul Zahra, Najwa Salma, dan yang terakhir Aderian Purnama. Berikut penjelasan dari kami. Hans Robert Jauss, 12 Desember 1921 sampai 1 Maret 1997 adalah seorang akademis Jerman yang terkenal karena karyanya dalam teori persepsi atau terutama konsepnya tentang cakrawala harapan dan sastra Prancis abad pertengahan dan modern. Pendekatannya berasal dari hermeneutika Hans Robert Jauss Gadamer. Jauss lahir di Göppingen dan Württemberg, Jerman dan meninggal pada tanggal 1 Maret 1997 di Konstanz, Jerman. Warganya berasal dari garis panjang bumi. Latar belakang agamanya adalah teisme. Studi Gymnasium Jauss berlangsung di Ilsegen dan Geislingen antara tahun 1932 dan 1939. Pada tahun 1959, Jauss memulai penunjukan pengajarannya yang pertama sebagai profesor asosiasi dan direktur seminar Humans di Universitas Utrecht-Westfalen. Pada tahun 1961, ia pindah ke Universitas Gdańsk, di mana sebagai profesor penuh, ia membantu dalam rekonstruksi seminar Romans. Selanjutnya, ada pengertian dari pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang ingin memperlihatkan kesan atau penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan juga menghayati karya sastra. Sehingga pembaca memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan sebuah karya sastra dalam pendekatan ini. Ada juga pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama ada Wahyudi Siswanto. Beliau mengatakan bahwa pendekatan pragmatik adalah studi sastra yang secara konkret membahas peran pembaca dalam menerima, memahami, dan juga menghayati sebuah karya sastra. Dengan kaitannya, salah satu teori modern yang paling pesat perkembangannya yaitu teori resepsi sastra. Yang kedua, ada Tao berpendapat bahwa pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitikberatkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan juga pemberi makna terhadap karya sastra. Ada juga dari Relix Vedika, beliau berasal dari Polandia, berpendapat pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya adalah benda mati, pembacanya lah yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Ada juga Dawes dan User yang berpendapat pendekatan pragmatik merupakan intervensi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh apa yang disebut horizon penerimaan, yang mempengaruhi kesan, tanggapan, dan penerimaan karya sastra. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pragmatik menganut prinsip bahwa sastra yang baik adalah sastra yang dapat memberi kesenangan dan kaidah bagi pembacanya. Dengan begitu, pendekatan ini menggabungkan unsur pelipur, tara, dan juga unsur deduktif. Pemanfaatan pendekatan ini harus berhadapan dengan relativitas, konsep keindahan, dan juga konsep nilai deduktif. Setiap generasi, setiap kurun tertentu diharuskan menceritakan nilai keindahan. Hal itu tidak berarti bahwa
interpretasi hanya subjektif belaka. Dari pendekatan pragmatik ini ada juga metode-metode yang dimilikinya. Yang pertama, kepada pembaca, perorangan ataupun kelompok disajikan untuk diminta pembaca karya sastra. Sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya sastra yang dibaca tersebut. Untuk diisi jawaban-jawaban itu nanti ditabulasi dan juga dianalisis. Yang kedua, kepada pembaca, perorangan atau kelompok diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan dari pembaca. Yang ketiga, kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi-prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra di daerahnya sendiri. Ada juga prinsip yang dimiliki oleh pendekatan pragmatik. Landasan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra. Maka landasan dasarnya dalam mengkaji karya pun sama dengan tempat ia berpijak tersebut. Sebagai suatu pendekatan dalam memahami karya sastra, pendekatan pragmatik mempunyai prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pragmatik menjadikan karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. Karya sastra hanya menyediakan kode makna, sedangkan makna itu sendiri diberikan oleh pembaca. Yang kedua, ada pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan juga berbeda. Oleh karena itu, pembaca dalam melakukan proses pemahaman dipengaruhi oleh horizon penerimaannya. Maka, subjektivitas pembaca mungkin berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya teknik telaahnya pragmatik dan juga dialektif. 3. Menurut Theo, 1984, Junus 1985, Talden 1986, dan Jefferson dan Rowe 1988. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Ketidakpastian itulah mengapa pangkal tolak telaah pendekatan pragmatik ini dalam mengapresiasi karya sastra pada persepsi pembaca. Karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra. Bertolak dari hakikat prinsip dasar pendekatan pragmatik di atas, dapat dirumuskan bahwa pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra adalah sebagai berikut. 1. Bentuk telaah kompleks karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca. 2. Esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Hubungan antara unsur dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. 3. Dalam menelaah, unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin, dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretisasikan makna yang abstrak. 4. Proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca, keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam, struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretisasikan melalui proses redeskripsi. 5. Pangkal tolak telaah dari persepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. Pengertian teori. Teori adalah kata serapan dari bahasa Belanda, yakni teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori ialah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Leibovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran.
Sebenarnya, istilah resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi sudah tidak asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Teori resepsi sastra dengan Jaus sebagai orang pertama yang telah mensistematiskan pandangan tersebar ke dalam satu landasan teoritis yang baru untuk mempertanggungjawabkan variasi dalam interpretasi sebagai suatu yang wajar. Menurut perumusan teori ini, dalam memberikan sambutan terhadap sesuatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh horizon harapan, horizon of expectation. Peranan horizon harapan yang merupakan suatu interaksi yang dilakukan terhadap karya sastra dan pembaca yang secara aktif atas sistem horizon harapan karya sastra di salah satu pihak dan sebagai sistem interpretasi dalam masyarakat yang sebagai penikmat di pihak lain. Menurut Jabrohim 2017 halaman 146. Menurut perumusan teori ini, dalam memberikan sambutan terhadap sesuatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh horizon harapan, horizon of expectation. Peranan horizon harapan yang merupakan suatu interaksi yang dilakukan terhadap karya sastra dan pembaca yang secara aktif atau sistem horizon atau horizon harap atau sistem horizon karya sastra di salah satu pihak dan sebagai sistem interpretasi dalam masyarakat yang sebagai penikmat di pihak lain. Jabrohim 2017 146. Analisis pengalaman sastra pembaca menghindari jebakan psikologi yang mengancam jika menggambarkan penerimaan dan pengaruh suatu karya dalam sistem ekspektasi yang objektif yang meningkat untuk setiap karya pada momen historis kemunculannya dari awal, memahami genre dari bentuk dan tema karya yang sudah akrab, dan dari oposisi antara puisi dan bahasa praktis. Jaus 1983-22. Sejarah teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra juga dikenal sebagai teori penerimaan atau teori respon pelanggan. Teori ini sudah ditelusuri sejak awal abad ke-20 hingga saat ini. Pada tahun 1967, teori resepsi sastra dimajukan oleh Hans Robert Jauss melalui bukunya yang berjudul Estetika Penerimaan. Dalam bukunya ini, Jauss menyorot tentang pentingnya peran sejarah dan konteks interpretasi pembaca terhadap karya sastra. Tahun 1970-an, teori resepsi sastra mulai berkembang melalui karya-karya Wolfgang Isser. Dalam karyanya ini, Isser menegaskan bahwa pembaca tidaklah pasif tetapi aktif dalam membentuk karya sastra. Dalam pergeseran minat peneliti dari struktur arah tanggapan pembaca telah mulai berlangsung sekitar tahun 1960-an dalam strukturisme Praha. Menurut Segers, peletak dasar resepsi sastra adalah Mukarovsky. Mukarovsky lahir di Bohemia sebagai orang yang ikut strukturalisme Praha. Ia kemudian mengalami pergeseran perhatian dari struktur ke arah tanggapan pembaca. Dengan kata lain, karya sastra harus dipahami dalam kerangka konteks sosial, aspek estetis terkait dengan entitas sosial tertentu. Teori resepsi pemikiran Jauss. Hans Robert Jauss memiliki teori mengenai resepsi yang disebut horizon harapan. Ia mengatakan fokus perhatiannya, sebagaimana teori tanggapan pembaca lainnya, adalah penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang pembaca atau pada suatu waktu tertentu, melainkan pada perubahan-perubahan tanggapan. Sederhananya, horizon of expectation bisa diartikan dengan horizon ekspektasi atau harapan. Kajian fawaid dalam survei bibliografi kajian tafsir dan fikih di pondok pesantren, kajian atas materi radikalisme dalam literatur pesantren dan respon kiai terhadapnya.
Nurgianto dalam transformasi unsur pewayangan dalam fiksi Indonesia memberi pemahaman bahwa apa yang hendak perbedaan persepsi terhadap suatu teks berdasarkan cakrawala harapan seorang pembaca. Seperti yang dikatakan oleh Rahimah dalam literatur reception, a conceptual overview. Ketika menggunakan teori horizon of expectation, Jaws melihat bagaimana posisi pembaca dalam memahami sebuah teks sesuai dengan penilaian yang ada dalam benak mereka. Selain itu, Jaws juga melihat bagaimana ekspresi dan aktivitas pembaca setelah memberikan penilaian terhadap teks itu sendiri. Model teori Jaws ini leluasa mengkaji dimensi pembaca sehingga peran teks sudah dianggap tidak lagi penting. Dalam buku Toward Aesthetic of Reception 1982, 20-45, Jaws mengungkapkan 7 tesis pemikiran teoritisnya. Berikut adalah subbab nomor 1 hingga nomor 7. 1. Karya sastra bukanlah monumen yang mengekspresikan makna yang satu dan makna dan sama dengan pemahaman tradisional tentang objektivitas sejarah sebagai gambaran yang tertutup. Karya tulis adalah orkestra, selalu memungkinkan pembaca memunculkan resonansi baru yang membebaskan teks dari belenggu bahasa dan menciptakan konteks yang dapat diterima oleh pembaca masa kini. Karakter dialogis ini memungkinkan pembaca untuk meniru, mengabaikan, atau menolak masa lalu. 2. Sistem cakrawala harapan pembaca muncul sebagai akibat dari momen sejarah karya sastra yang mencakup gagasan, genre, bentuk, dan tema yang terbentuk sebelumnya dalam karya yang sudah dikenal dan pemahaman tentang kontras antara bahasa puitis dan bahasa sehari-hari. Meskipun sebuah karya fiksi tampak sama sekali baru ini, sebenarnya ia tak sepenuhnya baru, seolah-olah lahir entah dari mana. Dengan bantuan tanda-tanda dan kode-kode, sastra menyiapkan pembacanya untuk suatu sistem penerimaan yang jelas dibandingkan dengan apa yang diketahui sebelumnya. Dengan demikian, ada interaksi antara teks dan konteks pengalaman perseptual. 3. Jika ternyata masih ada jarak estetik antara cakrawala pengharapan dan bentuk karya sastra baru, maka proses penerimaan dapat mengubah pengharapan tersebut, baik melalui penyangkalan terhadap pengalaman estetik yang diketahui maupun melalui pengingkaran kesadaran bahwa ada pengalaman estetika baru. Kami menuntut penerimaan sastra dan seni pertunjukan yang selalu mengisi cakrawala harapan sesuai dengan keindahan, rasa, dan selera rasa yang diketahui. Apalagi dalam karya sastra yang mulia, jarak estetik ini bersifat artistik. 4. Rekonstruksi cakrawala harapan karya sastra dari masa penciptaan atau perekamannya di masa lalu hingga masa kini menimbulkan variasi penerimaan yang berbeda oleh semangat zaman yang berbeda. Oleh karena itu, pandangan Platonis tentang makna sebuah karya sastra sebagai sesuatu yang objektif, unik, dan abadi bagi semua pelakunya harus ditolak. Teori estetika penerimaan tidak hanya sekedar memahami makna dan bentuk karya sastra menurut pemahaman historis. Apabila pemahaman dan pemaknaan sebuah karya sastra menurut resepsi historis jadi dengan analisis diakronis tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan sikap estetik, maka seseorang dapat menggunakan perspektif sinkronis untuk menggambarkan persamaan, perbedaan, pertentangan, ataupun hubungan antara sistem seni sejaman dengan sistem seni dalam masa lampau. Tugas sejarah sastra tidak hanya menjadi pelengkap dengan menghadirkan sistem-sistem karya sastra secara sinkronis dan diakronis, melainkan harus juga dikaitkan dengan sejarah umum. Kesimpulan dari teori resepsi sastra menurut Hans Robert Jaws adalah bahwa pembaca memiliki peran penting dalam menciptakan dan menginterpretasi makna sastra. Jaws berpendapat bahwa makna sastra tidak tetap dan objektif, tetapi bergantung pada tanggapan pembaca dari waktu ke waktu. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan sejarah,
dan konteks dalam memahami karya sastra, serta pentingnya memahami interaksi antara pembaca dan teks. Dalam pandangan Jaus, pembaca tidaklah pasif, melainkan aktif dalam membentuk makna melalui respon dan interpretasi mereka terhadap karya sastra. Teori resepsi sastra Jaus memberikan perhatian yang besar terhadap peran pembaca dalam membentuk makna sastra. Terima kasih, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam kerja kelompok ini, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Ibu Kurnia Rahmawati. Kepada teman-teman, jika ingin mengajukan pertanyaan maupun pernyataan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.